Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 21 November tahun 2024, saya akan mengomentari Sohbirin Nur, Gubernur Kalsel, menang dalam pra-peradilan dan KPK melakukan penyidikan baru. Awal dalam penanganan korupsi di lingkungan Gubernur Kalimantan Selatan adanya proyek sebesar 50 miliar, dan untuk mendapat proyek tersebut, pengusaha memberikan imbalan sebesar 10% atau 5 miliar, sedangkan para pembantunya di bawah 5%. Atas perbuatan korupsi yang merugikan uang negara tersebut melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman para koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Atas perbuatan korupsi yang diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi lalu melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ketika KPK menangani perkara Sohbirin Nur berhasil menangkap semua yang tersangkut sebanyak 7 orang dan 6 orang dijadikan sebagai tersangka. Selanjutnya Sohbirin Nur melarikan diri, dipanggil beberapa kali, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama melarikan diri, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sohbirin Nur sebagai tersangka, padahal belum pernah diperiksa sebagai saksi, apalagi sebagai tersangka. Lalu sejak ditetapkannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu Sohbirin Nur mengajukan gugatan pra-peradilan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan harapan hakim menerima gugatan tersebut. Ada dugaan hakim pengadilan negeri menerima gugatan atau memenangkan Sohbirin Nur dan mengalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Diduga tidak ada alat buktinya, karena Sohbirin Nur belum pernah diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tidak salah hakim pra-peradilan pengadilan negeri memenangkan Sohbirin Nur. Penanganan perkara korupsi biasa, putusan hakim pra-peradilan kalah dan sering menang juga, maka kedua belah pihak harus mentaati putusan hakim pra-peradilan tersebut sesuai prinsip negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau yang tertinggi dari seluruh lembaga negara, atau lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat keputusan hakim di pengadilan. Mengingat pra-peradilan memenangkan Sohbirin Nur hanya karena kesalahan administrasi, tidak merupakan pembuktian atas perbuatan korupsi sebesar 5 miliar. Untuk itu dapat diungkap lagi untuk membuktikan kesalahannya. Untuk mengungkap perbuatan korupsi sebesar 5 miliar yang dilakukan mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sohbirin Nur, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kembali penyidikan baru, langsung ditangkap dan ditahan, lalu dilakukan pemeriksaan Sohbirin Nur. Bila sudah ditemukan minimal 2 alat bukti, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sohbirin Nur sebagai tersangka. Perbuatan korupsi yang dilakukan Sohbirin Nur tersebut harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sudah merugikan uang negara 5 miliar rupiah. Jangan sampai ditiru warga masyarakat karena
karena para koruptor itu biasanya hanya melihat kepentingannya sendiri dengan mengumpulkan harta kekayaan sebanyak mungkin untuk dapat hidup berpoya-poya. Hanya pilih pakaian bagus dan tas yang mahal, harus ke luar negeri, negara Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Milan, Italia, sambil berwisata, mengunjungi daerah lainnya dan menginap di hotel mewah yang biaya per malamnya cukup mahal, tetapi tidak masalah bagi mereka. Para koruptor tersebut tidak pernah memikirkan kepentingan orang miskin, makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan, pada umumnya tinggal di kolong jembatan dan di lingkungan kumuh. Kehidupan para koruptor dengan orang miskin sangat bertolak belakang seperti siang dan malam hari. Apalagi perbuatan korupsi sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat, sampai banyak biaya pembangunan yang dikorupsi berakibat hasil pembangunan rapuh penyelesaiannya, karena beberapa tahun dipakai sudah banyak yang rusak di sana-sini, yang berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Padahal para koruptor, apapun agamanya, rajin menjalani ajaran agama yang diyakininya, seperti umat Muslim, sholat 5 kali dalam 1 hari, setiap hari Jumat rajin ke masjid. Demikian juga agama Kristen dan Katolik, rajin berdoa tiap hari dan setiap hari Minggu, rajin ke gereja. Demikian juga umat agama Hindu dan agama Buddha dan agama Konghucu, semua rajin menjalani ajaran agamanya masing-masing, tetapi suka mengambil yang bukan haknya dengan jalan melakukan perbuatan korupsi dengan berbagai cara yang umum dilakukan, seperti pimpinan proyek pembangunan, melakukan pembangunan gedung kantor pemerintah, hanya membeli kayu harganya 1 kubik 100.000 rupiah, lalu di markup atau digelembungkan harganya 400.000 rupiah per kubik. Selisihnya 300.000 rupiah per kubik dikorupsi pimpronya, sedangkan negara mengalami kerugian sebesar 300.000 rupiah per kubik. Padahal dalam perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, sangat berat ancaman hukumannya yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati dan hukuman seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Tetapi walaupun berat ancaman hukumannya, tetap saja para koruptor tidak takut melakukan perbuatan korupsi, bahkan mengulang-ulangi melakukan perbuatan korupsi tersebut. Tanpa ada kapok-kapoknya melakukan perbuatan korupsi tersebut sampai pemerintah sudah habis akal dalam memberantas perbuatan korupsi. Sampai Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka kotak pengaduan disebut lapor Wapres. Kalau nanti bisa berjalan dengan baik, dapat mengurangi perbuatan korupsi, karena semua aparat negara, termasuk pejabat sebagai menteri dan pejabat lain, tidak peduli kepada kepentingan masyarakat, hanya takut kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jika ada laporan pengaduan yang disampaikan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming, selanjutnya disampaikan kepada menteri yang menangani masalah tersebut, pasti serius menyelesaikan masalah tersebut. Takut nanti Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanyakan sejauh mana menteri sudah menyelesaikan pengaduan tersebut. Karena bila tidak bisa menyelesaikannya, dianggap tidak bisa bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat. Berakibat menterinya bisa diganti dengan orang lain yang dianggap bisa bekerja dalam menyelesaikan kepentingan masyarakat umum. Harapan saya, Sobirin Nur, mantan gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, yang dimenangkan oleh hakim pra-peradilan, tetap Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa perkara Sobirin Nur dengan dilakukan penyidikan baru untuk dapat
menangkap dan menahannya, serta memeriksanya bila Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, langsung ditetapkan sebagai tersangka terkait perbuatan korupsi sebesar 5 miliar tersebut, dengan harapan nanti hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.